Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manzumah Al-Ilbiri atau Ta'iyah Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kita murajaah, mengulang sedikit beberapa bait ketika beliau berbicara tentang thimar dan fawaidul ilm, buah dan manfaat faidah dari ilmu. Antara lain tentunya ilmu pasti akan berbuah, dan itu yang dinanti-nanti, ditunggu oleh orangnya, buahnya. Layaknya petani menanam, menyemai, memupuk, mengairi, panas terik dia ke sawahnya, karena yang dinanti masa panennya, hasil jeripaya dia selama ini menguntungkan. Begitu pula ilmu, kamu cari, kamu pelajari, kamu capek, waktu, tenaga, biaya, tapi dia akan membawa hasil, berbuah untukmu. Nah, buah daripada ilmu antara lain beliau katakan ila ilmin takunu bihi imama. Dengan ilmu itu kamu akan jadi imam, pemimpin dalam kebaikan, jadi panutan, dihormati, disegani orang dan dimuliakan. Ilmin takunu bihi imama fid din, dan itu doa yang Allah ajarkan kepada mukminin, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam, pemimpin dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ila ilmin takunu bihi imama, tentunya yang perlu diperhatikan, bukan itu tujuan orang belajar ilmu. Bedakan, bukan itu niatnya. Itu sesuatu yang akan Allah berikan padamu, itu buah yang ilmu berikan kepadamu, tapi bukan itu niatmu. Bukan itu tujuanmu, aku belajar supaya jadi imam, supaya jadi pemimpin umat, bukan itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi. Tidaklah aku belajar ilmu kecuali untuk diriku sendiri, untuk mengangkat kejahilan pada diriku, supaya aku punya hujjah di hadapan Allah, punya ilmu, membuang kejahilan pada diriku. Ma ta'allamtu liyahtajan nas ilai. Aku belajar ilmu bukan dengan tujuan agar orang butuh kepadaku, supaya orang tanya kepadaku, supaya jadi rujukan orang. Bukan itu niatku, kata Imam Malik. Untuk diriku sendiri, menyelamatkan diriku sendiri. Wa kadzalika kanan nas, kata Imam Malik, dan begitulah manusia dulu, yakni salafus saleh, sahabat, tabi'in, semua begitu. Masing-masing belajar untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan supaya dia jadi mufti, bukan dia jadi sumber rujukan orang atau yang semisalnya. Untuk dirimu sendiri, itu niat dasarnya.
agar berguna ilmu itu untukmu, kamu beribadah kepada Allah dengan ilmu, kamu tahu sikap, bagaimana dirimu bersikap yang benar dengan ilmu, kamu tahu hujjah dengan ilmu, itu tujuannya. Adapun kamu jadi imam, itu sesuatu yang Allah berikan, buah daripada ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan, laisa syai' afdalu minal ilm liman saluhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad, enggak ada yang mengalahkan ilmu, enggak ada yang lebih afdal dari ilmu bagi orang yang niatnya baik, soleh. Qalu wa man niyyah ya Aba Abdillah, maka beliau ditanya, maksudmu bahwa bagi yang niatnya baik itu seperti apa? Tidak ada yang lebih afdal dari ilmu. Niatnya baik seperti apa? Kata Imam Ahmad, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi. Itu niatnya, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri, mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Ilmu itulah yang akan mengantarkan kita kepada imamah fiddin, dan itu suatu kehormatan tinggi yang karenanya Allah sebutkan tentang nabinya Ibrahim Khalilullah alaihi salam, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan, jadi panutan. Itu kehormatan yang sangat tinggi sekali, kemuliaan yang sangat agung sekali. Makanya itu yang Allah berikan kepada para nabinya, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kau imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim karena faham itu kehormatan tinggi dan kemuliaan besar, maka beliau meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, begitu pula jadikan anak keturunanku, jadikan semuanya imam fiddin, imam linnas. Tapi Allah katakan, qala la yanalu ahdidz zalimin, janjiku ini enggak akan didapati oleh orang-orang yang zalim, enggak akan dia jadi imam linnas, enggak akan dia dijadikan seorang pemimpin panutan kebaikan bagi manusia yang lain kalau dia zalim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari ayat ini, maka orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, na'udzubillah, hawa nafsunya yang menuntun dirinya, hawa nafsunya yang selalu bicara, tidak akan pernah menjadi imam. Kenapa? Karena hawa nafsu hanya menyeret orang kepada kezoliman, bukan kepada cahaya, bukan kepada ilmu. Allah katakan, la yanalu ahdidz zalimin, kepada jawaban Allah kepada Ibrahim, janjiku ini tidak akan digapai oleh orang-orang zalim. Maka sahibul hawa
Orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, bicara, berbuat, nggak akan dia menjadi panutan, nggak akan dia jadi pemimpin dalam kebaikan, nggak akan ditoladani oleh generasi di zamannya ataupun generasi-generasi setelahnya. Ilbiri kembali menafsirkan imam yang dimaksud muta'an in nahaita wa in amarta. Kalau kamu jadi imam, kamu akan ditaati, baik saat kamu melarang ataupun saat kamu memerintah. Artinya orang tunduk, orang segan, dan orang menunggu karena kamu panutan. Ini perintah dari fulan, ditaati oleh mereka, ditiru. Ini larangan, fulan bilang nggak boleh, ditinggalkan oleh mereka karena kamu imamnya, kamu panutannya. Pemimpin hanya dengan ilmu mendapatkan kepemimpinan itu. Makanya ketika Allah sebutkan kepada Bani Israel, tentang Bani Israel, idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Di sini nabi mereka sampaikan bahwa Allah memilih Talut sebagai pemimpin kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata Yahud, bagaimana mungkin Talut menjadi pemimpin kami? Kami yang semestinya lebih berhak memimpin, dan Talut tidak punya harta yang berlimpah luas, bukan orang kaya, kata Yahudi. Qala innallaha astafahu alaikum, Allah yang pilih Talut menjadi pemimpin kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, karena Allah menambah ilmunya dan jasadnya. Yang pertama Allah sebut ilmunya, karena kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada Talut, maka karenanya beliau layak Allah tunjuk, Allah jadikan sebagai pemimpin Bani Israel karena ilmunya. Bukan kekayaannya, bukan harta bendanya, bukan keturunannya, tapi ilmu yang Allah berikan kepadanya. Makanya di surat Yusuf ketika Allah katakan narfa'u darajat man nasya', kami Allah mengangkat derajat orang yang kami kehendaki, kata Imam Zaid ibn Aslam, yang dimaksud ayat adalah dengan ilmu. Dengan ilmu Allah angkat, Allah muliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka pengikut hawa nafsu
yang berdasarkan hawa nafsu tidak akan pernah dan tidak akan pantas kapanpun untuk ditaati, untuk diikuti, apalagi menjadi imam, pemimpin yang disegani, dicintai, dimuliakan. Karena itu Allah, derajat itu Allah geser, Allah lengserkan darinya. Makanya Allah larang untuk mentaati mereka. Tadi di ayat sudah Allah isyaratkan, la yanalu ahdidz zalimin. Janjiku wahai Ibrahim tidak akan bisa didapati oleh orang-orang yang zalim. Dan setiap orang yang berjalan dengan hawa nafsunya, maka dia zalim. Allah katakan, balit taba'al ladina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Berarti itu orang zalim. Dan Allah sebutkan janji Allah tidak akan didapati oleh orang yang zalim tanpa ilmu dan dengan hawa nafsu dia jalan, maka nggak akan dia menjadi imam, nggak akan dia jadi panutan. Allah larang untuk ditaati dalam firman-Nya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan kolbunya dari zikir kepada kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Dilarang oleh Allah untuk ditaati yang mengikuti hawa nafsu. Makanya dia nggak pantas. Yang mengikuti hawa nafsu tidak akan pantas selamanya dan tidak akan dia menjadi panutan dalam kebaikan, dicontoh oleh saudara-saudaranya mukminin, mukminat. Hanya dengan ilmu orang itu disegani, ditaati, dimuliakan, baik saat dia memerintah maupun saat dia melarang. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lam Muwaqqi'in, saat beliau sebutkan beberapa fadilah keutamaan ahlul ilm, orang yang berilmu, kata beliau ketaatan kepada mereka merupakan ketaatan yang lebih wajib dibanding ketaatan kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Dan itu nas dalam Quran. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasul, kalau saja itu mereka kembalikan kepada ulil amr, yaitu para ulama, orang yang berilmu, termasuk penguasa, tentu akan diketahui itu
oleh orang-orang yang istimbat dalam ilmunya. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, kalian akan ikuti syaitan kecuali sedikit. Maka ayat jelas menunjukkan salah satu sebab terpenting. Perhatikan, salah satu sebab terpenting orang itu selamat dari syaitan, dari godaan syaitan, dari dikuasai syaitan adalah adanya keberadaan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena itu yang ayat katakan, kalau bukan dari keutamaan dan rahmat Allah, kalian akan ikuti syaitan kecuali sedikit. Makanya kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, ketaatan kepada ahlul ilm Allah wajibkan kepada seluruh makhluk, dan memaksiati mereka haram. Dengan itu Allah jaga umat ini dari fitnah semenjak awal. Aman dari fitnah saat mendengar dan mengikuti para ulamanya. Sampai ketika ilmu itu minim, ulama pun banyak berkurang, tidak ada merujuk kepada mereka, tersebarlah fitnah di sana sini di tengah-tengah umat ini. Asyahid, kembali kepada nazm, ila ilmin takunu bihi imama, dengan ilmu engkau menjadi imam, panutan kebaikan, toladan diikuti, muta'an in nahaita wa in amarta. Makanya disebutkan dalam beberapa bait syair dinisbatkan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, annas min jihati timthal akfa'u abuhum Adam wal ummu Hawa'u. Manusia kalau dilihat dari asal usulnya nggak ada beda. Yang Arab, yang Ajam, yang putih, yang hitam, sama. Ujung-ujungnya abahnya semua Adam, uminya semua Hawa. Nggak ada beda manusia di situ. Nggak ada yang punya nilai lebih. Fa iyakun lahum min aslihim nasabun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u. Kalaupun ada yang mereka banggakan asal usul dan nasabnya, ya berarti yang dia banggakan tanah dan air, karena itu asal muasal manusia. Kamu bangga dengan nasabmu, qabilahmu, sukumu, ujung-ujungnya bermula dari tanah dan air. Dari situ Allah ciptakan. Fala fadla illa li ahlil ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau. Maka enggak ada yang punya kelebihan kecuali orang yang berilmu. Mereka di atas hidayah, dan mereka yang membimbing orang lain di atas hidayah itu. Membimbing karena mereka yang ngajari, mereka yang membuat kita melek, tahu mana yang hak, mana yang batil.
Makanya kata Ali juga, beliau sebutkan cukup ilmu itu kehormatan, di mana kamu tahu mengaku-ngaku ilmu itu walaupun orang yang tidak memilikinya, ya kan? Sampai orang bikin ijazah palsu, sampai orang bikin ini, karena itu kebanggaan. Walaupun itu nggak ada hakikatnya padanya, dia nggak punya, dia bodoh, jahil. Tapi ngaku dia doktor, lulusan sana, lulusan itu, punya ijazah ini itu. Kadzib. Ini karena ilmu kehormatan. Makanya orang berusaha dapat ngaku-ngaku. Dan kejahilan cukup itu kehinaan, karena orang yang berada padanya pun berlepas diri, nggak mau dia jahil, walaupun dia jahil sebetulnya memang, tapi nggak ada yang mau terima, menunjukkan itu kehinaan. Hatta orangnya pun nggak mau dikatakan jahil ada padanya. Lalu beliau katakan, wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika tariqa in dalalta. Buah, masih buah ilmu juga, selain kamu tadi yang pertama jadi imam. Azan masuk waktu memang. Antum mau dilanjutkan setelah sholat atau setelah adzan? Hah? Apa? Setelah sholat. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Melanjutkan yang tadi, Ilbiri rahimahullah melanjutkan penjelasan beliau kepada kita tentang buah dari ilmu, manfaat yang kamu dapati kalau kamu belajar ilmu. Beliau sebutkan, wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika tariqa in idza dhalalta. Ilmu pula akan menghilangkan selaput yang menutupi matamu, dan ilmu pula akan membimbingmu ke jalan yang benar saat kamu tersesat. Ini yang kedua, setelah tadi ilmu itu menjadikanmu imam, panutan. Buah ilmu pula akan menghilangkan selaput penutup pandanganmu pada matamu. Selaput ini dari mana? Bermula dari kolbu yang ada di dalam hati, ya karena kejahilan. Allah sebutkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta, hati yang ada di dalam dada. Ketika tertutupi mata hati ini dari ilmu, akan berpengaruh, buta pula matanya walaupun orangnya melek melihat, tapi dia tidak akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang madarat. Makanya Allah katakan tentang mereka ini, wa tarahum yanduruna ilaik wa hum la yubsirun. Kamu melihat mereka itu melihat, matanya melek, tapi pada hakikatnya mereka nggak bisa memandang. Karena apa gunanya? Mata ada, dia nggak tunanetra, tapi manfaat dari mata itu hilang. Hakikat mata untuk memandang, melihat, bisa bedakan mana yang gelap, mana yang terang, mana yang
hak mana yang batil. Kalau manfaat itu nggak ada, ya percuma. Maka berapa banyak manusia itu melek tapi buta, berapa banyak pula orang yang buta tapi melek. Banyak yang tunanetra tapi dia tahu al-haq, dia berilmu, bahkan jadi imam, jadi rujukan umat ini. Nah, ilmu yajlu ma bi'ainika min ghishaha, karena yang menyelimuti selaput itu adalah kejahilan, harus diangkat. Kalau secara materi selaput mata kan katarak, seperti lemak begitu, itu harus diangkat, dioperasi. Karena kalau dibiarkan orang nggak ngelihat, nggak jelas apa ini, siapa ini. Ada selaput yang menutupinya, harus diangkat itu selaput, operasi katarak. Nah, cuman ini maknawi, kejahilan itu menutupi matanya, harus diangkat. Apa yang mengangkatnya? Nggak ada lain kecuali ilmu. Harus dioperasi dengan ilmu. Ilmu itu yang mengangkat selaput kejahilan itu. Allah katakan, awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan, kata Allah, mati dalam kemusyrikan, kekufuran, Allah hidupkan dengan tauhid, iman. Mati dengan kejahilannya, kami hidupkan dengan ilmu. Kami berikan untuknya cahaya, dengannya dia berjalan. Apa sama dengan orang yang dalam kegelapan, nggak bisa keluar darinya? Ya tentu tidak sama. Dengan itu, ketika hilang, terangkat selaput kejahilan itu dengan ilmu, kamu akan tahu jalan. Kamu akan ngeh. Ibarat orang punya lampu, orang punya baterai, kamu di malam hari gelap gulita, mendung di tengah hutan sana atau di gunung sana, kamu nggak tahu arah. Kalau ngawur terus jalan, kamu bisa tersesat semakin jauh, atau bisa-bisa kamu terpereset masuk jurang karena nggak tahu mana yang jalan, mana yang jurang, mana barat, mana timur. Tapi kalau kamu punya lampu, kelihatan, oh ini jalannya. Nah, lampu itu ilmu. Kamu ngerti, oh ini jurang bahaya, ini jalan pulang ke desa. Ini pentingnya ilmu. Wa yahdika thariq idza dhalalta, makanya beliau katakan ilmu itu akan membimbingmu ke jalan yang benar jika kamu tersesat, saat kamu salah jalan. Maka ada dua makna. Yang pertama itu secara abstrak, maknawi, bahwa ilmu mengangkat selaput kejahilan dari hatimu, dari matamu. Dengan itu kamu bisa melihat. Begitu kamu melihat jalan, tinggal perkara yang kedua, ujian sekarang. Cobaan datang, orang bisa tersesat, masih saja mengikuti jalan yang nggak benar. Dia udah melek sekarang, tapi jalan yang benar dia tinggalkan. Kalau tadi kan karena nggak tahu jalan, gelap. Nah, ini yang sekarang konkret,
jalannya di depan dia, cuman dia tinggalkan. Ilmu pula faidah yang ketiga, membimbingmu. Itu salah jalan itu, bukan itu jalannya, keliru kamu, kembali ke jalan yang benar. Memberi tanbih dan peringatan kepadamu. Tiga buah, tiga manfaat ilmu telah beliau sebutkan. Satu, imamah, kamu akan jadi imam, pemimpin dalam kebaikan, jadi panutan, ditiru, ditaati, disegani saat merintah atau melarang. Yang kedua, ilmu menghilangkan selaput kejahilan pada mata dan hatimu. Yang ketiga, memberi kamu hidayah, menunjukkan jalan yang benar jika kamu tersesat darinya. Lalu beliau katakan, dan ini terakhir mungkin, idza ma lam yufidkal ilmu khairan fa khairun minhu an law qad jahilta wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Idza ma lam yufidkal ilmu khairan, kalau ilmu kamu tidak memberi kebaikan bagimu, jika ilmu yang kamu pelajari, kamu dengar, kamu baca, kamu tulis, ternyata itu tidak membawa kebaikan bagimu, maka lebih baik bagimu dari awal kamu jahil dari ilmu. Mending jahil daripada kamu punya ilmu tapi tidak membawa kebaikan untukmu, malah menjadikanmu semakin rusak, a'udzubillah, semakin menjadi-jadi. Nah, artinya ilmu, buah yang keempat, pasti dan seharusnya bermanfaat untuk dirimu, memberi khair, kebaikan untukmu. Makanya beliau katakan, wa in alqaka fahmuka fi mahawin. Begitu pula sama kalau pemahamanmu dalam ilmu ternyata menjerumuskanmu kepada kehancuran, maka seandainya saja dari awal kamu nggak usah paham ilmu, ternyata pemahamanmu malah menjerumuskan kamu dalam kebinasaan. Tadi beliau telah ingatkan, yahdikat thoriq in dhalalta. Ilmu itu buah jadinya membimbing kamu ke jalan yang lurus. Ketika kamu sesat, salah jalan, dibenahi, dikembalikan oleh ilmu. Ini jalannya, jangan ikuti itu. Maka buah dari ilmu yang keempat, membawa kebaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dulu salaf, orang ketika belajar ilmu gak butuh waktu lama, berubah gerak-geriknya, tindak tanduknya, tutur katanya, muamalahnya, semua ibadahnya, gak lama dia dirubah oleh ilmu kepada yang lebih baik. Dan pasti dan harus seperti itu ilmu, membawa kebaikan padamu. Dan itu tanda kalau ilmu itu nafi', ilmu bermanfaat bagimu, ada hasilnya, nyata, ada buahnya. Karena kalau tidak seperti itu, seperti beliau katakan, khairun minhu an law qad jahilta. Ya mending jahil kamu kalau ilmumu gak ada gunanya buat kamu.
Dengan ilmu kamu semakin menjadi-jadi dalam kejelekanmu. Dengan ilmu, dengan pemahamanmu yang rusak, kamu berani melanggar syariat, memutarbalikkan kebenaran, kamu halalkan yang haram, kamu haramkan yang, dan berapa banyak orang seperti itu, maftun. Dia bukan orang jahil, berilmu, belajar sana, belajar sini, mungkin puluhan tahun, ternyata tersesat jalan, gak terbimbing oleh ilmunya. Mending orang awam yang jahil, ilmu itu tidak menjadi hujjah baginya, tersesatkan di atas ilmunya, bahkan adallahullah ala ilm. Maka tiap orang, dari apa yang beliau sebutkan ini, berkewajiban untuk introspeksi diri, muhasabah. Bagaimana ilmu itu pada dirinya. Kan orang belajar sekian lama, dia ngaji, dia dengar, dia baca, dia nulis. Ya tanya pada dirimu, bercermin, manfaat enggak untukku ilmu ini? Sekian lama aku belajar, ternyata berubah, akhlakku jadi baik, muamalahku, kejujuranku. Terlihat beda dengan dulu sebelum mengaji, sebelum kenal ilmu. Kalau memang itu ada padanya, ya bersyukurlah kepada Allah, minta taufik untuk selalu istiqomah di atas itu. Tapi kalau tidak ada, cepat-cepatlah berbenah diri, bertobat. Ada kesalahan apa pada dirimu? Kok ilmu itu tidak membawa manfaat bagimu? Kejujuran itu ditanya, dipertanggungjawabkan. Liyas ala sadiqin an sidqihim. Di hari kiamat agar Allah tanya, Allah minta pertanggungjawaban orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Yang jujur saja ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana yang kadzab? Apalagi yang pendusta, yang sering dusta, yang menipu, yang khianat, yang pembohong, mendolimi orang. Yang jujur saja ditanya oleh Allah. Maka ilmu harus ada buahnya. Introspeksilah. Harus ada kebaikan datang pada dirimu. Jadi merubah. Sehingga dia dalam bermuamalah, muasyarah dengan istrinya, kalau perempuan ya dengan suaminya, dengan tetangganya, teman, dan yang lain-lainnya, ada perubahan, semakin baik. Berubah fulan, Masya Allah, jadi santun, jadi arif, jadi berakhlak, beradab, karena ilmu membawa kebaikan. Makanya beliau katakan, idza malam yufidkal ilmu khairan, kalau ternyata tidak berfaedah kebaikan ilmumu, ya cepat-cepat kamu tobat, kamu berbenah diri. Ada apa? Oh, ilmumu enggak merubah dirimu. Sebagian orang, naudzubillah, enggak berubah. Dia masuk ke ilmu seperti apa, dia keluar ya seperti itu, gak ada perubahan. Watak, sifat dia yang buruk, ya tetap saja seperti itu, gak berubah. Puluhan tahun dia belajar,
lama, dari tahun berapa, tahun sekian. Tapi yang orang kenal fulan ya tetap fulan, masih saja dusta, masih saja penipu, masih saja khianat, masih saja. Berarti percuma dia belajar ilmu. Kemana ilmunya? Enggak merubah karakter dirinya, tidak merubah sifat yang ada pada dirinya, wataknya harus berubah dengan ilmu. Dan itu yang dinanti, perubahan itu buah ilmu, layak untuk diperjuangkan ilmu itu karena merubah. Kan tadi kita sebutkan orang capek kan belajar, orang berkorban waktu, tenaga, kalau nggak membawa hasil ya ngapain? Kayak petani tadi, keluar biaya beli pupuk, ongkos bayari orang, ngairi sawah, ini itu lama, ternyata nggak ada buahnya, masa panen gagal. Ya buat apa biaya semua itu? Dari awal keluar sia-sia, percuma. Begitu pula ilmu, sama, dia harus membuahkan khair. Ya tentunya segala-galanya adalah taufik dari Allah. Maka berapa banyak Rasul ajarkan untuk memohon kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehnya. Di sisi lain juga beliau sering berlindung diri kepada Allah dari ilm la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', kalbu yang enggak khusyuk, wa nafsin la tashba', dan jiwa yang enggak pernah kenyang, terus rakus, ambisi, wa da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka berlindung diri Rasul, ilmu yang enggak manfaat. Dan itulah Yahudi kenapa dimurkai Allah, karena mereka tahu, bahkan tahu kebenaran seperti tahu anaknya sendiri. Nggak mungkin salah kan orang tua, ini anakku. Hatta ada 1000 anak nggak akan samar bagi dia, ini yang anakku. Begitu Yahudi tahu kebenaran, tapi nggak ada manfaatnya. Tetap saja mereka kufur, tetap saja mereka menentang dan memerangi al-haq. Maka doa nggak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Bukan karena keilmuan kita, bukan karena kepada siapa kita berguru, bukan karena di mana kita berguru, bukan karena lama kita belajar, bukan karena ini dan itu, tapi itu murni karunia Allah. Minta kepada Allah ilman nafi'a, ilmu itu manfaat untuk diri kita, mengangkat kejahilan dari diri kita, mengangkat selaput dari mata kita, dari hati kita, menunjukkan jalan yang benar, dan memberi khair, menghadiahkan kebaikan untuk kita, merubah diri kita. Dan harus perubahan itu ada, perubahan kepada yang positif, yang lebih baik. Mungkin orang dulunya begini begitu, dulunya semacam-macam lah warna-warninya, tapi begitu dia kenal ilmu, berubah. Tanda kalau ilmu itu bermanfaat, tanda kalau Allah berikan taufik padanya, dia disenangi oleh saudara-saudaranya, dicintai oleh teman-temannya,
disayang betul oleh keluarganya karena dilihat ada hasilnya, tampak perubahan itu adanya. Kalau tidak ya seperti kata Ilbiri katakan, lebih baik kamu nggak paham dari awal, lebih baik kamu nggak berilmu dari awal. Itu menjadi bahan introspeksi dan muhasabah pada diri. Wallahu ta'ala alam. Itu 4 faidah beliau sebutkan dari faidah ilmu. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.